Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Soleha bersama dengan teman saya Inayatus Saada. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendekatan pembelajaran. Di sini kami akan membahas tentang pengertian pendekatan pembelajaran, macam-macam pendekatan pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran efektif. Baik, untuk slide selanjutnya akan disajikan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Suherman, pendekatan pembelajaran adalah cara, suatu jalan atau kebijakan guru atau siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilihat secara umum atau khusus dari sudut pandang proses pembelajaran atau materi pembelajaran. Sedangkan menurut T. Rakajoni, pendekatan pembelajaran diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga berdampak ibarat seseorang menggunakan kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang. Selanjutnya, macam-macam pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi proses dan pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi materi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi proses yaitu ada dua. Satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Pendekatan yang berorientasi pada guru adalah proses belajar mengajar atau proses komunikasi berlangsung di dalam kelas dengan metode ceramah secara tatap muka. Sedangkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik adalah sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitas. Macam-macam pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi materi pembelajaran. 1. Pendekatan kontekstual atau CTL adalah model pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata di sekitar lingkungan peserta didik. Kedua, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide yang baru. 3. Pendekatan deduktif adalah proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus menggunakan logika. Yang selanjutnya, pendekatan induktif, yaitu pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip atau aturan. Yang terakhir yaitu pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Macam-macam pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan suatu pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pendekatan ini merupakan suatu pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik.
Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Yang selanjutnya ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan process of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri. Yang terakhir ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau bisa disebut juga dengan STM. Pendekatan STM merupakan suatu usaha untuk menyajikan sains melalui pemanfaatan masalah-masalah di dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran efektif. Pendekatan pembelajaran efektif merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pelajar. Pendekatan pembelajaran efektif meliputi 3 macam, yaitu belajar mandiri, pembelajaran terpadu, dan belajar berbasis masalah. Yang pertama, belajar mandiri. Di dalam belajar mandiri, pelajar mempersiapkan kelompok kecil menindaklanjuti beberapa bagian dari pelajaran dengan belajar sendiri. Yang kedua, pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dapat diartikan sebagai metode pengorganisasian isi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan cara memadukan berbagai pelajaran untuk mempelajari suatu konsep tertentu. Yang ketiga, belajar berbasis masalah, yaitu belajar berdasarkan masalah, atau pembelajaran dimulai dengan menampilkan suatu masalah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami Hilyatus Solihat dan teman saya Inayatus Saadah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.